Halo, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Agustinus Kusduyaji. Pada saat hari ini saya akan memberikan materi kewirausahaan untuk sesi yang terakhir. Jadi kita akan bertemu pada siang hari ini sebagai pertemuan yang terakhir karena pada saat hari ini memang telah ditentukan dari prodi untuk membuat sebuah media komunikasi bagi mahasiswa dan dosen. Jadi kalau kemarin kita masih menggunakan aplikasi Zoom, pada saat hari ini kita menggunakan media ini sebagai sarana penyampaian informasi kepada mahasiswa. Baik, pada saat hari ini kita akan masuk kepada sebuah sesi yang disebut wirausaha wanita. Kenapa pada saat hari ini disebut wirausaha wanita? Akan kita bahas setelah beberapa materi kita lanjutkan. Baik, di sini kita melihat berbagai macam peluang dan tantangan yang dilakukan wirausaha khusus untuk wanita. Kenapa kok wanita? Kita belum berbicara tentang wirausaha wanita, tapi kita akan melihat dari sisi-sisi produk-produk yang ditentukan atau yang dimiliki dari seorang wanita atau perempuan. Di sini kita melihat dari beberapa gambar yang kita tampilkan di sini adalah seorang wanita yang memiliki keinginan-keinginan yang sangat jauh berbeda dengan seorang pria. Coba kita lihat bahwa keinginan seorang wanita itu dihasilkan oleh produk-produk mulai dari atas rambut sampai di kaki pasti akan memiliki sebuah nilai atau yang dikatakan sebagai margin bagi seorang wirausahaan untuk dapat memasarkan produknya. Di sini akan kita bahas bahwa wanita itu memiliki keinginan yang berbeda dengan seorang pria. Karena memang keinginan sang wanita dan sang pria itu pasti berbeda. Sebagai contoh bahwa kalau kita melihat ada dua pasangan cewek dan cowok untuk pada saat malam minggu, dia akan sang pria mengajak jalan-jalan, contohnya seperti itu ya. Kemudian diajak untuk makan, ayo makan kemana gitu. Kalau sang cowok pasti akan berpikir bahwa untuk mencari makan itu adalah yang simpel-simpel saja. Contohnya, yuk kita makan nasi goreng aja, minumnya es teh. Nah, kalau cewek itu berbeda pandangannya, pasti akan memilih sebuah masakan yang berbeda dengan seorang cowok. Contohnya, oh saya akan makan nasi goreng seafood dengan ada dadar gulungnya, nanti minumnya ada es jeruk yang sedikit gulanya, dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa perbedaan sangat mencolok antara pria dan wanita dilihat dari segi keinginannya. Kita lihat di pojokan kanan atas ada gambar cewek itu harus kerja keras karena cowok nggak tahu bedanya lipstick 500.000 dengan 50.000. Jadi kalau bisa dikatakan seorang wanita itu dapat memamerkan keunggulan dari fisiknya itu berdasarkan nilai rupiah yang ditampilkan dengan membeli barang-barang atau produk-produk yang sesuai dengan keinginannya. Contohnya ada lipstick, ada eyeliner, ada bros, dan lain-lain. Tapi di sini dikatakan bahwa keinginan seorang wanita itu memiliki peluang bisnis bagi orang lain untuk menciptakan produk-produk yang dapat dipasarkan bagi seorang wanita. Sebagai contoh, di mall-mall tertentu yang ada pada umumnya, contohnya di Matahari atau di Carrefour, bahwa barang-barang yang ditampilkan dalam menjual itu adalah barang-barang yang mayoritas terdiri dari barang-barang identik yang digunakan oleh para wanita. Soalnya apa? Dalam menggunakan sebuah casual atau mungkin pakaian, pasti akan didominasi dengan warna, model desain, terus kemudian penggunaannya untuk acara apa, itu pasti berbeda dengan prinsip dari seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki pasti akan melihat sebuah casual itu sesuai dengan modelnya saja. Maksudnya model itu adalah bentuknya ya macam-macam tapi tidak serumit dengan apa yang diinginkan oleh wanita. Kenapa wirausaha wanita itu penting? Jadi kita akan bahas
Di sini karena memang person dari seorang wanita itu memiliki kekuatan-kekuatan yang cukup kuat untuk membangun sebuah kewirausahaan. Di sini dikatakan yang pertama adalah perempuan memiliki peran yang strategis. Kalau kita melihat dari sisi keluarga, peran seorang ibu pasti lebih dominan daripada seorang laki-laki atau seorang suami. Karena apa? Dalam pengelolaan bisnis keluarga itu dinyatakan bahwa ibu itu lebih banyak memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan, baik manajemen, baik sumber daya, maupun pengelolaan-pengelolaan yang sifatnya internal, seperti contohnya memasak, yaitu memang kewajiban, tapi kadang-kadang tidak sedikit juga yang zaman sekarang itu wanita itu lebih cenderung untuk memilih mendapatkan pekerjaan dibandingkan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, ada poin meningkatkan kualitas hidup keluarga. Nah, di sini dikatakan bahwa wanita itu atau perempuan itu dapat ikut membantu sang suami dalam mendapatkan uh, tingkat ekonomi yang lebih, karena memang kalau dilihat dari kebiasaan orang Indonesia adalah sang suami bekerja, istrinya di rumah memasak dan seterusnya. Tapi kalau dilihat ternyata gaji dari seorang suami itu memang belum cukup dalam kapasitas apa namanya, memang gaji suami itu tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi kalau sudah memiliki anak, anak sudah mulai besar, sudah mulai bersekolah dan seterusnya, sehingga kecukupan untuk gaji dalam satu bulan itu belum dirasakan cukup. Nah, di sini ada keinginan dari seorang perempuan untuk ikut membantu meningkatkan taraf hidup dari seorang ayah. Dan di sini dikatakan bahwa tidak ada kaitan langsung antara sang suami bekerja dengan ibu yang ikut bekerja. Tapi keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa seorang perempuan boleh ikut bekerja dalam membantu peningkatan taraf hidup sebuah keluarga. Dan poin yang ketiga, di sini adalah membangun kewirausahaan Indonesia. Kenapa disebut seperti itu? Karena yang pasti, apabila seorang entah wanita atau pria dapat membentuk suatu wirausaha, berarti ada kemungkinan dia juga dapat merekrut orang lain yang belum bekerja, yang belum memiliki penghasilan yang lebih baik. Kemudian pada saat wirausaha itu semakin naik, semakin tinggi untuk pendapatannya, akan lebih cenderung menyerap orang-orang yang belum bekerja untuk bekerja di tempatnya. Salah satu contoh, satu orang wirausaha rata-rata merekrut tetangganya itu lebih kurang sekitar 10 sampai 15 orang. Nah, bukan hanya karena dia memiliki sebuah wirausaha, tapi juga ikut membantu mengkaryakan orang lain di lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada riset menyatakan bahwa dari 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia ternyata dimotori oleh kaum perempuan dan yang paling bertahan dari krisis moneter. Nah, kita tahu krisis moneter pada tahun 98 sampai tahun 2000 itu untuk kurs mata uang rupiah itu naik drastis, dan ternyata yang gulung tikar itu yang paling banyak adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki omset-omset yang besar, tapi pada saat terjadinya krismon mereka tidak bisa menjalankan roda perputaran perusahaannya karena memang pada saat itu ada ketergantungan dengan nilai dolar. Tapi untuk uh, wirausaha yang berbasis mandiri atau wirausaha yang kapasitasnya menengah ke bawah itu rata-rata keterkaitan dengan dolar itu sangat kecil. Jadi sehingga uh, beberapa wirausaha itu memang tidak terimbas dengan dampak krisis moneter. Kemudian yang berikutnya adalah berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi keluarga. Nah, di situ dikatakan bahwa apabila seorang suami bekerja mendapatkan penghasilan, untuk saving bagi keluarga itu mungkin lebih kecil daripada keluarga yang ayah dan ibunya atau wanita dan
pria itu bekerja dua-duanya. Jadi untuk saving itu bisa lebih besar dan digunakan untuk kemungkinan untuk masa depan, bisa untuk asuransi atau juga untuk peningkatan taraf hidup dari keluarga itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berperan sebagai manajer dan mengelola ekonomi keluarga, yaitu wanita disebut sebagai manajer keluarga karena dia bisa memanfaatkan semua sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber sarana prasarana untuk dikaryakan untuk keluarga itu sendiri. Kemudian wanita dikatakan bahwa perempuan itu hanya sebatas di lingkup domestik, yaitu ngurus rumah dan keluarga. Kita tahu kalau di masyarakat itu beredar ya 3M, masak, anak, dan apa gitu ya. Jadi saya kurang begitu paham. Tapi yang pasti di sosial budayanya orang Jawa rata-rata di Indonesia itu lebih ketergantungan bahwa setelah lulus sekolah SMA itu ya sudah cari suami, kita jadi ibu rumah tangga dan seterusnya. Akan tetapi pada zaman sekarang era sudah modern bahwa pandangan tersebut itu bisa dirubah karena memang kalau istilahnya sudah berkeluarga dengan filosofi banyak anak banyak rezeki itu sekarang sudah tidak bisa diterapkan lagi karena memang sekarang banyak keluarga-keluarga yang istilahnya jatuh karena untuk tingkat pendapatannya atau tingkat perekonomiannya banyak terganjal dengan pengeluaran harian khususnya untuk makan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini yang berikutnya adalah dalam berwirausaha, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil tingkat partisipasi perempuan. Jadi kadang-kadang kalau dilihat dari masyarakat umumnya, kalau dia sudah berlevel, contohnya perempuan itu sudah S2 atau S3, ada kemungkinan kecil dia untuk melakukan wirausaha. Berbeda atau berbanding terbalik dengan orang-orang hanya lulusan SD atau SMP atau SMA dan dia berusaha untuk membuat suatu usaha karena dia keterbatasan dengan tingkat pendidikannya, tidak bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya, dia akan berusaha untuk membuat suatu terobosan dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Contohnya membuat bakso atau membuat bunga-bungaan atau dia membuat wirausaha yang lain dan itu diharapkan memang bisa dilakukan tanpa dia harus kuliah di pendidikan tinggi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, akses layanan pinjaman rendah. Karena biasanya seorang perempuan itu tidak mau ada ketergantungan dengan suatu istilahnya pinjaman kepada orang lain atau kepada instansi keuangan. Karena memang biasanya resiko yang paling tinggi adalah kalau kita pinjam di bank gitu biasanya kita harus menyertakan sertifikat-sertifikat tanah atau sertifikat kendaraan yang harus dilelang karena kita tidak bisa membayar dan itu adalah resiko-resiko yang memang perlu dilihat dan dipandang oleh seorang perempuan itu sebagai resiko yang paling tinggi dan lebih banyak menggunakan modal tabungan sendiri. Jadi mereka menabung dulu biasanya itu dan itu yang berlaku umum saja, tidak berlaku khusus. Nah, di sini ada lagi yang namanya multitasking. Dapat dikatakan secara definitif bahwa seorang perempuan itu dapat melakukan pekerjaan atau yang disebut dengan mengerjakan dalam beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Kita lihat kalau pada zaman dulu orang-orang yang tua itu biasanya mengerjakan seperti menggendong anak, selain menggendong anak dia memasak nasi, setelah memasak nasi dia juga bersih-bersih, itu dilakukan dalam waktu satu hal bersamaan. Kemudian yang kedua adalah organisatoris atau manajer yang handal. Karena di sini dikatakan perempuan mengelola ekonomi rumah tangga sepanjang hidupnya. Jadi dia mulai dari sudah beranjak dewasa, mulai memikirkan keadaan keuangan baik dari keadaan diri sendiri, keuangan keluarga, sampai dia memiliki keluarga dan seterusnya dan dia akan mengelola keuangan tersebut sampai dia tidak bisa mengelola. Kemudian yang ketiga adalah pada saat perempuan menggunakan rasa emosinya, berarti dikatakan bahwa perusahaan atau wirausaha tersebut itu dapat dikatakan bisa survive karena poin 3 ini adalah
kunci dari kesuksesan seorang wirausaha perempuan karena adalah telaten. Berbeda dengan yang cowok. Kalau cowok atau laki-laki itu biasanya pengennya simple, terus cepat, taktis. Tapi kalau perempuan itu lebih cenderung kepada telaten. Coba bayangkan, membuat sebuah sebuah bunga-bungaan itu butuh satu bunga itu membuat berdasarkan durasi bisa 10 sampai 15 menit itu baru satu tangkai. Jadi kalau kita rangkai jadi sebuah karangan bunga, jadi ada sekitar mungkin 15 sampai 20 bunga yang harus dirangkai dan itu bisa mencapai sekitar 2 jam baru dapat satu rangkaian bunga. Tapi kalau perempuan seperti itu yang telaten, itu dia bisa bekerja dengan dilakukan secara semangat dan secara keseluruhan itu dan bisa dihasilkan sebuah karangan bunga yang bagus. Berbeda dengan cowok. Kalau cowok itu lebih simpel, lebih lama, lebih cenderung tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan pengennya cepat selesai, itu biasanya cowok. Dan yang keempat adalah networking. Networking itu adalah hubungan baik dengan orang lain. Salah satu contoh dikatakan bahwa perempuan itu lebih membina hubungan dengan orang lain itu berdasarkan hubungan sosial dengan wanita yang lain. Jadi kadang-kadang kalau orang wanita itu biasanya sedang kumpul-kumpul gitu lebih cenderung membicarakan hal-hal yang mungkin yang enggak begitu jelas, kadang-kadang harian, tentang anak, tentang orang lain dan biasanya seperti itu. Tapi dalam kita lihat dari satu positive thinkingnya seorang perempuan dengan membina networking itu jadi seakan-akan kayak mirip-mirip dengan multi level. Jadi ada terkait, oh dengan tetangga, tetangga dengan tetangganya membicarakan yang lain, tapi dalam hal yang positif. Dan itu akan berakibat bahwa kalau kita memiliki sebuah produk atau memiliki atau menjual sebuah barang, berarti akan ada testimoni yang akan diberikan kepada kita karena orang tersebut telah menggunakan dan menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang baik tentang produk kita. Kemudian yang kelima adalah perempuan itu sebagai negosiator yang handal. Karena memang benar kalau cowok itu biasanya pada saat menawarkan itu kadang-kadang putus di tengah jalan karena memang sang konsumen tidak mau atau menolak produk yang ditawarkan. Tapi kalau dari seorang perempuan kadang-kadang memiliki ya istilahnya strategi-strategi atau ya rayuan-rayuan yang memang benar-benar dipasangkan agar produk tersebut bisa jual. Dan yang keenam adalah memiliki rasa sensitif dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan lelaki. Dan ini dikatakan bahwa memang benar tanggung jawab dari seorang perempuan atau wanita itu lebih kuat dan lebih dominan daripada seorang pria karena biasanya laporan-laporan atau tanggung jawab yang harus dilakukan, contohnya laporan akhir bulan itu biasa dikerjakan oleh perempuan itu cenderung sampai jam 8, jam 9 malam itu lebih kuat dibandingkan dengan seorang pria. Nah, di sini adalah multitasking yang saya sebutkan tadi adalah gambar yang dilakukan oleh seorang perempuan pada gambar pojok kanan atas. Jadi dia bisa menelpon, bisa menulis, bisa input data, menghubungi pelanggan, dan seterusnya. Perempuan memiliki kebutuhan yang lebih spesifik dan keinginan-keinginan yang lain dalam siklus hidup mereka. Bagi salah satu contoh adalah keinginan untuk membeli sebuah pakaian yang berbeda untuk digunakan untuk posisi bekerja. Berbeda lagi mereka pada saat mau ke mall, beda lagi pada saat ikut jagongan manten dan seterusnya. Produk konsumtif terbesar adalah kaum perempuan. Soalnya rata-rata bahwa kaum perempuan itu lebih cenderung ikut tren masa kini. Oh ini sudah jadul, nggak pernah dipakai. Oh ya udah, wis kita singkirkan aja. Oh ini sepatunya sudah rusak, padahal baru lecet sedikit. Kalau bagi kaum pria itu dilem sedikit pun itu sudah bisa. Tapi kalau cewek itu sudah ganti aja dan seterusnya. Ya mungkin ini pengalaman pribadi saya di rumah tangga itu dan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah komunitas perempuan sebagai segmen pasar spesifik yang unik. Sebagai spesifik yang unik itu adalah sebagai contoh bahwa ternyata perempuan itu memiliki siklus tertentu yang dikatakan sebagai siklus yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Contohnya adalah haid dan seperti beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan bahwa wanita itu juga memiliki keinginan-keinginan yang
benar-benar lebih terperinci dibandingkan dengan laki-laki. Nanti akan saya sampaikan di materi slide berikutnya. Nah, ini contoh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ada memiliki pemikiran dalam menentukan sebuah warna. Contoh yang paling bawah adalah blue. Seorang laki-laki memilih bahwa warna blue itu adalah warna yang sampai pada kapasitas tertentu dia melihat bahwa ini blue, tapi bagi seorang perempuan itu macam-macam. Seperti yang di atas sendiri, marron, ada plum, eggplant, grape, dan sebagainya. Itu sang laki-laki itu hanya menyebut itu sebagai sebuah purple atau warna yang tertentu saja. Tapi bagi wanita itu beda. Jadi pemikiran seorang perempuan itu pasti beda. Ada lagi yang perlu saya sampaikan adalah penggunaan sepatu. Di sini ada dua sudut pandang yang dilihat oleh wanita dan pria, di mana pada saat pergi ke kantor, sang perempuan itu menggunakan sepatu kantor, tapi bagi seorang pria menggunakan sepatunya seperti itu. Jadi mau ke kantor, mau makan malam, mau ke jalan-jalan, atau mau ke mall, pasti akan berbeda bagi seorang perempuan. Tapi bagi seorang pria, itu hanya memberikan suatu sugesti bahwa untuk kemana-mana pun cukup menggunakan satu sepatu saja. Dan bukan hanya itu aja, antara atas sampai bawah bagi seorang perempuan itu harus matching. Warnanya biru kalau sepatunya, berarti bajunya harus biru atau kebalikannya dan seterusnya. Tapi kalau wanita seperti itu, berarti akan mengkoleksi beragam macam sepatu, beragam macam baju, atau topi, atau aksesoris dan lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau seorang pria ternyata simple, menggunakan hanya satu saja. Nah, di sini ada strategi yang sudah kita tentukan, karena memang ini adalah beberapa sektor-sektor yang terimbas aman dari krisis moneter yang beberapa waktu lalu. Di sini memang ternyata untuk pemberdayaan perempuan itu memang sangat diperlukan, karena memang mayoritas dari penduduk yang ada di Indonesia adalah kaum perempuan. Lintas sektoral yang terkait di sini ada, selain pemberdayaan itu adalah Dinas Kesehatan, Perindustrian, dan itu beberapa wirausaha yang terkait dengan wirausaha-wirausaha yang selamat dari krisis ekonomi. Di sini saya lewati saja, memang tidak terlalu banyak hubungannya. Kemudian di sini adalah contoh-contoh dari wanita sukses yang berwira swasta. Yang pertama adalah Sari Ayu, yaitu produk-produk yang banyak ditemui oleh penduduk Indonesia, karena memang ini adalah asli dari Indonesia, yaitu adalah Ibu Marta Tilaar. Dia memberikan produk-produk jamu dan kosmetik yang rata-rata berpatokan dari nenek moyang. Jadi jamu-jamu tersebut biasanya dikembangkan oleh risetnya dan dibuat sebuah produk sebagai produk kecantikan. Kemudian yang berikutnya adalah Bu Muryati Sudibyo. Hampir sama seperti dengan yang tadi, di sini ada Bu Sari Ayu, ternyata Bu Muryati juga hampir sama produk-produknya, yaitu produk-produk kecantikan juga. Tapi yang berbeda di sini adalah satu orang adalah Bu Susi Pujiastuti. Selain beliau memang istilahnya tadi saya katakan kalau wanita yang memiliki pendidikan tinggi lebih cenderung tidak bergabung dengan wira swasta, tapi di sini ternyata Bu Susi itu menjadi salah satu wanita terbeken kalau menurut saya, sebagai wanita karir yang memang agak aneh. Kalau biasanya kalau wanita itu berkecimpung di bidang kecantikan, tapi di sini tidak. Dia melakukan ekspansi kepada penerbangan, yaitu namanya Susi Air, dan karakter dari beliau itu memang agak sedikit posesif menurut saya, karena memang banyak pada saat dia jadi menteri dapat
meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa pencuri-pencuri ikan itu akan dibom dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Tapi untuk sekarang ini dia kembali kepada bisnis awalnya, yaitu bisnis ikan dan penerbangan. Saya rasa cukup seperti itu untuk materi hari ini. Nanti kita akan bersambung kembali ke materi berikutnya setelah UTS. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti ada tugas bisa dilihat di Google Classroom. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.